Belajar menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Video pembelajaran kita kali ini membahas tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Sebelum menyimak video pembelajaran, yuk kita pantun dulu. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin wujudkan angan, belajar jangan dinomor duakan. Hip hooray! Coba perhatikan percakapan antara Ica dan Adit. Jam tangan kamu yang antik itu mana, Dit? Ica bertanya. Lalu Adit menjawab, sudah saya jual, Ca. Sebenarnya saya amat sangat menyukainya. Namun, ada kebutuhan yang lebih penting. Apakah kalimat yang digunakan Ica dan Adit efektif? Efektif tidak ya? Sebelum menjawab, yuk kita dengarkan terlebih dahulu penjelasan mengenai kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa maupun tanda baca. Kalimat efektif disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan pendengarnya. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kelugasan. Artinya, informasi yang disampaikan adalah hal-hal yang penting saja. Setidaknya, ada unsur kalimat di dalamnya, minimal subjek dan predikat. Contohnya, aku belajar di rumah. Ciri yang kedua yaitu ketepatan. Artinya, informasi yang disampaikan harus tepat sasaran langsung pada intinya, sehingga butuh ketelitian. Sementara, kalimat tidak efektif dapat memunculkan multitafsir pada pembaca, sehingga menyebabkan ambigu atau memiliki makna lebih dari satu, bahkan makna kabur dan meragukan. Contoh, siswa sekolah yang ternama itu mendapatkan penghargaan. Apakah kalimat tersebut efektif? Coba perhatikan pada kalimat yang dilingkari. Siswa sekolah yang ternama. Kalimat ini menimbulkan multitafsir yang memiliki makna lebih dari satu, yaitu siswa yang ternama itu atau sekolah yang ternama itu yang sebenarnya mendapatkan penghargaan. Sehingga kalimat ini tidak efektif. Yuk kita perbaiki agar kalimatnya menjadi kalimat efektif. Siswa dari sekolah ternama itu mendapatkan penghargaan. Kalimat ini merupakan kalimat efektif dan tidak menimbulkan multitafsir. Ciri yang ketiga yaitu kejelasan. Artinya, kalimat efektif harus mempunyai struktur jelas untuk memudahkan pembaca memahami makna dalam kalimat tersebut. Struktur kalimat tersebut yaitu terkait penempatan SPOK serta penggunaan konjungsi pada kalimat majemuk. Contohnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penggunaan aplikasi belajar online dapat membantu siswa saat belajar di rumah. Kalimat ini merupakan kalimat efektif karena kalimatnya jelas terkait penempatan SPOK. Ciri yang keempat yaitu kehematan. Artinya, kalimat efektif haruslah hemat kata, tidak bertele-tele. Hindari penggunaan frasa atau kata yang tidak diperlukan, misalnya sinonim kata, pengulangan subjek, dan bentuk kata jamak. Contoh, para hadirin dimohon duduk. Kalimat tersebut merupakan kalimat efektif atau tidak ya? Ada yang bisa bantu jawab? Coba perhatikan kata yang dilingkari, para hadirin. Ini merupakan bentuk kata jamak. Para digunakan untuk pengertian orang banyak,
hadirin sudah menunjukkan untuk orang banyak. Sehingga para hadirin menggunakan kata yang berlebihan dan tidak hemat kata. Kalimat tersebut tidak efektif. Ada yang bisa memperbaikinya? Ya, benar. Hadirin dimohon duduk. Hilangkan kata para ya anak-anak. Ciri yang kelima yaitu kesejajaran. Artinya, struktur atau bentuk kalimat efektif harus sejajar atau paralel. Kesejajaran dalam bentuk kalimat ada di penggunaan imbuhan, sementara kesejajaran dalam struktur ada di klausa yang mengisi kalimat majemuk. Contoh, novel itu ditulis oleh Asma dan Gramedia menerbitkannya. Apakah kalimat tersebut efektif? Coba perhatikan pada kata yang dilingkari. Ditulis, menerbitkannya. Penggunaan imbuhan pada kalimat tersebut tidak sejajar, yaitu di dan me. Sehingga kalimat tersebut tidak efektif. Kalimat efektifnya yaitu, ada yang bisa bantu jawab? Ya, novel itu ditulis oleh Asma dan diterbitkan oleh Gramedia. Apakah anak-anak sudah paham? Coba kita ulangi. Ada berapa ya ciri-ciri kalimat efektif yang sudah kita bahas? Ya benar, ada 5. Mari kita sebutkan sama-sama. Kelugasan, ketepatan, kejelasan, kehematan, kesejajaran. Percakapan antara Adi dan Ica tadi menggunakan kalimat efektif atau tidak ya? Benar, tidak. Kalimat tersebut tidak efektif. Mari kita perbaiki menjadi kalimat efektif. Jam tangan kamu yang antik itu mana, Dit? Kalimat ini tidak tepat karena menimbulkan multitafsir, sehingga ambigu atau memiliki makna lebih dari satu. Yang ditanya, jam kamu yang antik atau tangan kamu yang antik ya? Mari kita perbaiki menjadi kalimat efektif. Ya, jam tangan antik milik kamu itu mana, Dit? Kalimat ini efektif, tepat, tidak multitafsir, dan tidak menimbulkan makna ganda. Adit menjawab, sudah saya jual, Ca. Sebenarnya saya amat sangat menyukainya. Namun ada kebutuhan yang lebih penting. Apakah kalimat yang digunakan Adit efektif? Ya, tidak. Kalimatnya tidak hemat kata, menggunakan bentuk kata jamak. Amat, sangat. Keduanya mengandung arti yang sama, sehingga kalimatnya tidak efektif. Mari kita perbaiki menjadi kalimat efektif. Sudah saya jual, Ca. Sebenarnya saya sangat menyukainya. Namun ada kebutuhan yang lebih penting. Yuk kita coba menjawab apakah kalimat ini efektif atau tidak. Hadirin dimohon berdiri. Mona itu berenangnya tidak bisa-bisa. Semua penyelam harus berhati-hati dan tidak merusak terumbu karang.